apa sing iso Allah. Semakin kosong Mas, tapi Allah kabeh. Juga jenengan kuwi apa Allah. Memang awake ngono, menoleh diri. Jadi orang yang tinggi ilmunya itu yang sudah mampu mengenalkan dirinya. Orang yang tinggi ilmunya, orang yang sudah mampu mengenalkan dirinya sampai kosong dalam dirinya, nggak ada pengakuan, nggak ada kemelekatan dan dunia. Kuwi tinggi malahan. Tapi mampu mengenalkan yang ada di dirinya, di nol nih, hilang nol. Sampai rono. Tapi nek wong cek enek wah aku sekolah ki pas sekolah pinter segala macam pengakuan ya malah rung dhuwur. Terus praktek ning masyarakat dhek ngurmatin sapa wae. Pengemis dihormatin, tukang rombong dihormatin, tukang becak dihormatin. Setan dihormatin. Takut salah karo setan awake. Setan gak nggodain awake ini gara-gara setan. Padahal belum tentu dia nggodain kita. Maaf ya setan, takut saya salah ngomong. Tadi kan gitu Mas. Setan digoda setan saya. Kalau pas dia nggak ngodain tapi dari diri kita yang nggak kuat, nanti nyalain setan. Dia minta maaf sama setan. Tapi nyembah tetap Gusti Allah. Nah, semua itu sesama ciptaan itu nek awake salah ya njaluk sepuro. Ning kecoa, ning curug, ning pulau, ning pohon-pohonan. Awake nduwe tanaman. Sampeyan nggak nyirami ya salah. Sampai wis ngingu tanaman, nggak disirami, nggak dikasih makan salah. Burung nggak dikasih makan ya salah kan, ngono kuwi. Jadi menurut saya Kang Mas, bebarengan karena hukum keseimbangan. Makanya awake wis ngerti hukum keseimbangan, warek nek wong sing model koyo meneh ora heran. Kadang-kadang menungso koyo ngono. Kadang-kadang awake dimusuhi wong karena awake wis ngerti hukum keseimbangan. Awake iso nyikapi. Di mana jenengan berbuat baik mesti ana sing nentang. Ora mungkin kabeh wong setuju karo jenengan. Gak mungkin, hukumnya gak mungkin. Makanya saya dimusuhi orang di mana tak dongakno. Dikhianati, disakiti apa tak dongakno. Sampai di pojokno. Dek tak lipu, tak unggahno. Bingung saya suwe. Lagi dibenci malah saya diliput terus diunggahne namanya dipanggil-panggil terus malah disebut-sebut terus kok seakan-akan nggak pernah ada luka hati. Memang nggak tak pikir. Misalnya mojok nih saya, malah neneng hajatan, neng dia nek acara sampai tak liput. Wah ini Mas Dwi ini orang hebat ini, adik saya luar biasa ini. Padahal jenengan itu jelekin saya. sampai jenengan dibolo sampai gini. Ojo nggone Mas Agus Poleng. Aja ngene Mas Poleng. Akhirnya sing kayak misalnya Mas Sigit gitu kan. Sik, sampean kok ngomong ngono kuwi salah Mas Gus Poleng ngopo? Nggih mboten ngerti. Lho sampean ngerti salah kok sampean gelem gak boleh nggone Mas Gus Poleng. Ngono kuwi ono. Kowe Mas Sigit awake pro. Akhirnya dinasihati Mas Sigit. Rasa melok-melok wong. Nek sampean pengen ngerti bener lan salah, tekok ning atimu. Wong salah karo beneri sampean tanya ning ati. Nek nurut atimu ngomongan oleh HP ora, wong kaya HP ora. Ndelok TV padha. Hati libatkan hati untuk membaca. Nek ning atimu oh gak bener wong iki. Memang gak bener. Wong iki bener iki. Ning ngono to. Apalagi diolah. Sampeyan gak ngolah wae ning kene ketok. Sampeyan olah tambah tajem. Ora diolah wae. Ora diolah. Awake ngerti. Nek diolah ya oleh tajem lagi. Ngono. Jadi indahnya seperti itu. Wah, keganggu. Nggih. Silakan. Nggih. Nggih. Kalau ngenteni niku, engko nek jenengan arep turu kita pindah ke sana. Tengah 11 ya. Santai. Ora tutup pintune. Nggih menghormati tamu agung. Menghormati tamu agung kan harus disambut. Mas Zainal Putra Alam. Oke. Sehat selalu Mas lagi ya. Sukses selalu. Nggih. Nggih, Mbak. Sehat selalu Mbak nggih. Rahayu nggih. Alhamdulillah. Iki keluarga jenengan jos saling main. Cek wae Mas. Nggih, tutup mawon, Mbak.
sik saling main ngono iki apik. Dadi ning kene Mas. Biar kan setan iki apik banget kan. Ibadahnya kuat. Setan itu taat patuh. Patuh. Tapi kok mlebu neraka Mas? Lah sampean apa wis ngecek? Cere kiai-kiai kayak mlebu neraka Mas. Padahal apa sing dibalik maksudnya itu? Padahal Tuhan kan bilang nabi sih bisa coba maksudnya pengen tobat, cuman Tuhan bilang jangan nyembah sujud karo Nabi Adam. Sujud karo Nabi Adam. Kudune kan sujud karo Gusti Allah iki, tapi Gusti Allah ngomong kon sujud karo Nabi Adam. Nek men kowe terima tobatmu, kowe sujud karo Nabi Adam. Apa sih yang dimaksud Mas? Kudune kan nek masalah ibadah kuat banget kan. Terus nek sujud kudune kudu sujud karo Gusti Allah. Tapi kok mengadang. Nggih. Sing sebagai manusia gitu kalau iya. Kon sujud Mas. Ayo kita bahas ya. Ya bukan bener-beneran, yang penting kita bahas dulu. Harusnya kan perintah kon sujud mengaku kan. Gusti Allah iki. Sakjane sebelum munculnya Nabi Adam, setan itu sujud enggak sama Allah. Sujud sama Allah tuh. Terus saat Nabi Adam diciptakan, Allah masih bersama ciptaannya enggak? Allah bersama ciptaannya tuh. Karena setan tidak ketutup Adamnya, akhirnya kan enggak mau kan? Terhalang-halang kan? Nek masalah surga neraka yang sebenarnya awake padha-padha urung ngertine. Padha urung memahami. Tapi saiki ayo kita ketemukan surga dan neraka yang sekarang. Ben ku awake ngerti, ben ku awake paham. Temukan ihdinas siratal mustaqim yang sekarang. Sekarang setan terbuat dari apa? Api. Taunya dari api toh. Berarti kan panas, amarah dan sebagainya. Kita cek sejatine manungsa. Dadi engko awake ora nyalahne wong liya. Gak nyalahne setan. Dadi menungso kuwi diberkati sifat setan, sifat hewan, baru sifat menungso. Nek wis lewat sifat menungso, ning dhuwure sifat Rasulullah, wali-wali Allah, Nabi Allah. Neng dhuwure manungsa biasa to. Nek wis ngono, dhuwure neh sifate malaikat. Sing paling dhuwur dhewe sifate Allah. Kriteria manungsa itu. Nek awake wis iso ngilangne sifat amarah geni mau, wis gak ono ning awake. Klik. Berarti naik to. Itu yang dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Awake berlindung pada Allah. Awake ngucapne auzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapane pomo Gusti Allah ketok. Gusti kula ning jenengan terus lho ya. Dari godaan setan yang terkutuk di sana saya udah enggak. Bareng ngomong ngono terus enek setan. Digoda setan. Awake mau amarah lagi. Gusti Allah bilangnya apa? Duh, kamarnya berlindung pada saya. Udah keluar dari saya sebentar, kamu ngikutin setan lagi. Berarti tadi bohong-bohongan dong. Kalau udah bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, diri kita fokus nang Allah, wis gak ngurusi amarah, panas, nafsu, wis gak ngurusi. Berarti kita sifat setannya udah belajar menghilangkan karena untuk menghadap ke Allah. Sing disebut sempurna Mas iki Mas. Lah yang kosek to, makane disik-disik. Baru kita simpulkan. Nek wis ngono to, nek wis ngono, berarti tinggal PR-ne ngilangnya sifat hewan dalam diri kita. Lambange pas hari raya Idul Adha. Dipotong kewan kurban. Dikorbani apa yang dia sayangi dikorbankan. Saiki
selain memotong hewan itu, harus membunuh hewan dalam diri kita. Sifat lima. Ojo enek ular berkara dua, ora tukang adu sono adu sini. Ojo enek lintah darat. Iki wakeh saiki. Tukang hutang nganain, bungain hutang. Banyak banget, kanan kiri tak banyak. Ini apa artinya korban? Belum membunuh korban dalam dirinya. Jangan buaya darat. Tukang mangan dan segala macam lah. Antem kromo. Terus tidak kumpul kebo. Ora nganggo bojone wong yo orang rusak para sijo. Terus aja koyo belut. Nek diutang licin. Aja koyo monyet, serakah. Aja koyo sing gonggong. Ning ndi menggonggong. Dan seterusnya. Belajar mengikis diri kita jangan ada sifat hewan. Itu yang dikatakan sejatinya inti dari mana hari raya kurban. Nek wis ngono baru ketemulah namanya sejatinya manusia. Wis ora ana sifat hewan, ora ana sifat setan, sifatnya menungso dalam dirinya. Lah wing meningkat lagi, dia belajar lagi terus meningkat neng Rasulullah. Neng utusan Rasulullah jangan nanti terlalu tinggi bahasanya. Neng kongkone Allah. Kongkone Allah. Padahal ini podo karena bahasa Arab Rasulullah itu tapi kongkonane Allah. Nek wis kongkone Allah wis hilang lagi sampai sifatnya malaikat. Tuaten puatuh. Kalau enggak Allah enggak. Lah wing dhuwure neh awake belajar sifatnya Allah. Allah kasih sayang. Awake kasih sayang. Allah Maha sabar. Awake sabar. Dekat. Allah Maha suci, kita belajar bersih. Allah enggak tidur, kita ngurangi tidur. Allah enggak makan, kita ngurangi makan. Allah Maha bijaksana, kita bijaksana. Dekat toh. Allah Maha sabar. Kita guala. Jauh. Nek wis ngerti ngono, ternyata dekat dengan Allah itu selain menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, juga mendekati sifatnya. Sampai awake seakan-akan dalam kehidupan bermasyarakat dari bangun tidur sampai mati tidur mewakili sifatnya Allah. Tapi berkelas. Kelasnya awake yo urung sempurna. Urung pomo zakat ora 100% yo 2,5%. Maksudnya ngono kuwi. Nah nek wis ngerti ngono, kira-kira awake nyalahne luar diri kita enggak? Enggak pernah. Lah nek pomo wong padha ngerti lho. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mampir. Makasih. Kene pisan sekalian. Mas kopi. Kene sisan sekalian. Enggak apa-apa, bentar. Enggak apa-apa. Bentar. Lah nek sudah seperti itu, awake wis gak sempat mikiri setan sing bentuke sing kaya apa ora. Ora pernah mikiri di luar diri kita. Enek mung belajar diri. Nek pengetahuan-pengetahuan ya wajar. Siap. Enek syariat, tarekat, hakikat, marifat. Dhewe-dhewe. Makane saiki temokne sing ning kene sik Kang Mas. Aku kemarin pulang ke Lumajang. Maaf ya Mas. Sambil ngobrol biasa. Ketemu saudaraku, tangguh cerita Mas Slamet. Dia juga mau diceritain, tangguh motivasi. Ceritanya dia 3 bulan linglung. Enggak ganti baju, enggak mandi. Jadi sekalian linglung. Di pantai selatan, di laut. Terus yang terakhir dia di kuburan. Waktu di kuburan juru kuncinya bilang gini, sudah kamu kembali. Nanti kamu sudah kembali, toto usahamu. Nanti kamu akan bisa membayar bank cicil satu persatu, nanti lama-lama selesai. Nah saya pulang ke Lumajang. Pas saya ke Lumajang, dulu kan udah masuk, udah sering tak motivasi ngikutin. Yang pas saya sebelum pulang ke sini, cuman satu yang nendel. Kata Mas Agus, yakin. Yakin. Saya pulang ke sini, bersiji yang nendel. Yakin toh, lainnya lupa. Kemudian aku kan upload di YouTube. Dulu status gua. Mas Agus nih pulang ke Lumajang. Langsung telepon dia. Mas,
pulang Lumajang ya? Iya. Udah saya ke sono. Ke sono itu jam 10 malam. Rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Ketemunya di musola gitu. Nah setelah dia ke sana tak tanyain, sampean siap sampai ke meditasi enggak? Siap. Ya udah kalau siap nanti mandi basah dan seterusnya itu. Kemudian neng musola tak sampai tak meditasi. Gublak mudah kaget tuh. Ilmu campuran. Dia sebelumnya ikut oknum kiai gitu, sik bohong. Tapi udah jelas bohong dia ngikutin. Misalnya kon golek ayam cemani, koyo kon golek harganya sebenarnya 200, tapi bilangnya 1 juta gitu. Masih 800 toh. Dia ngikutin. Terus saya bilang, "Lah itu, lah sampean ngikutin kok bang salah, mbok ikutin yo kena dosane. Yo usaha sampean kobol-kobol. Dibohongin kan jauh sampean mau bohong kan ngono. Itu sampean enggak dukung, enggak boleh dukung. Harus selesaikan ilmu hitam. Selesaikan. Kemudian siang besoknya dia ke saya kan. Gurunya tahu dia dihubungin selama segala udah insaf. Terus bunyi selama pulang malam terus ketemu Mas. Tak sampai puas. Terus saya artekno kuwabeh tentang diri dia itu. Sampean kan gampang. Yang terakhir, yang pertama di pantai selatan, yang di laut, entah di lautnya pantai selatan enggak di daerah Lumajang kan. Laut itu ini, enggak usah laut yang sana. Dirimu dalam dirimu. Perutmu itu laut. Isi perutmu itu laut. Kamu harus bisa seperti laut. Sabar. Apapun masuk, sampah-sampah masuk apa masuk. Nah yang kedua, kuburan itu, ya ini masih terkubur sampean itu. Makanya sampean harus tahu, bukaan. Ojo sampai terkubur hatimu, terkubur rohmu, terkubur jiwamu. Tokno, kenalono. Mas setelah itu lebih paham. Kukunya ada di videonya. Kukunya sampai ini Mas, segini. Wajar cuma 10. Mungkin nggak ada yang perhatian atau dia nggak mau dipotong kali. Pas ada saya, waduh, kayaknya nempel semua di tangan sampai ini ngeri amat, potong semua kuku. Itu baru saya artikan aja, kuku itu aku itu ego. Salah satu tanda ya, orang kok kukunya panjang banyak itu, orangnya akunya ada akunya. Aku. Dulu Cikupa itu sering kecelakaan setiap mau pengesahan. Kecelakaan Mas. Kan, terus tak tanyakan. Pas saya meditasi, ya Allah, kenapa selalu kecelakaan ya Allah. Terus di sini ini lambangnya kuku. Kuku aku. Semua di aku. Aku lo warga, aku lo dulu waktu itu. Terus akhirnya ya kita bisa menyikapi. Harus hilangkan sang aku baru mengerti. Ojene aku ini tadi gitu. Nah berdasarkan dari kisah nyata itu, akhirnya saya simpulkan Mas. Semua ketemukan di sini, jangan di akhirat. Nah, akhirat urusannya nanti. Maksudnya surga itu ya nanti gimana kita dengan Allah. Tapi surga dunia temukan dulu. Urip koyo ning swarga. Idrone sira mutakim temuke dulu. Baru nanti pikiran kita nggak jauh, hati kita nggak jauh, terus selalu dekat dengan diri kita. Kalau ihdinas siratal mustaqim, wah nanti saya di sono lewat jalan rambut dibagi 7, kan pikiran kita kan jauh. Tapi nek mikirnya saiki, ihdinas siratal mustaqim saiki gitu. Pikiran kita harus lurus, penglihatan lurus, hidung lurus, lesan lurus, telinga lurus, hati lurus, tangan lurus, kaki lurus. Ayo. Berapa juta orang yang bisa itu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang bisa ya para biksu. Yang bisa. Topo kayak Mas ya. Iya. Yang sudah 314 macam nggak ngelakonin. Nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Enak emang Allah. Ning ini terus. Allah. Ya jajal aku ning ngene. Ning iki. Ngene gitu. Ning iki. Mas boleh kok tangannya ngono terus ini. Wah, dia mah orang aneh. Iya toh. Iki atine iki
eling Allah terus. Ngene terus. Nomor tokel piye? Aku kan. Iya kan? Ngono kuwi teman. Oh, ternyata bener ya. Itu nasratul hakim sulitnya kayak gitu. Oh, ternyata pertanyaan alang kubur segala macam itu di dunia ada semua. Saiki kenal Allah ya kok gisik. Kenali hatimu maka kenal dirimu maka kenal Tuhanmu. Nah, surga ya saiki dirasakan saiki. Yang nanti gimana urusan kita dengan Allah. Jangan nggak percaya juga jangan. Jadi percaya iya, tapi ketemukan yang sekarang di sini. Nanti insya Allah di sana ada harapan. Terus yang sampai ngomong tadi kan sempurna tadi kayaknya. Tadi apa tadi bahasanya itu? Kalau begitu sempurna ya. Gitu. Ya iya memang sebenarnya semua agama itu kesucian. Tapi bukankah kalau misalkan kita ingin tahu Tuhan itu kita harus merangkak dengan segala keburukan kemaksiatan? Ada yang seperti itu lewatnya ada yang enggak ada. Beda-beda prosesnya. Beda-beda prosesnya. Ada yang bilang gini. Oh, jangan sempurna. Itu kalau sempurna keangkuhan. Ya enggak ada yang sempurna. Manusia kan memang enggak ada yang sempurna. Tapi belajar mendekat. Terus lalu dengan merangkak di sebelah, dengan merangkak dengan maksiat segala macam. Kurangan segala macam. Dia biar nggak puas, biar nggak penasaran. Tapi memang kan manusia dibekali dengan akal, bisa memilih mana yang benar mana yang salah. Tapi orang yang sudah di posisi dalam artinya kemaksiatan dengan keburukan, ngerti orang itu ngerti bahwa itu salah, ngerti. Cuman orang itu tidak mampu, kan banyak orang yang tidak mampu menahan gejolak jiwa yang sangat panas. Misalkan maksiat minum, misalkan atau maksiat yang lain, misalkan ngerti dia bohong. Cuman kenapa masih melakukan? Ya karena alamnya belum pas ngepasnya alamnya. Nanti kalau udah saatnya dengan sendirinya, antara hati dengan pikiran urung sinkron, dengan raganya urung sinkron. Karena kenapa orang masih begitu? Jawabannya gampang. Dia jarang bermeditasi. Awalnya itu. Jadi aku nemoknya itu karena awalnya dari meditasi. Wah, aku dulu stres, Mas. Aku pikir rasa turu. Tiap hari itu, Mas. Bengi itu mimpin perusahaan. Pulang kerja, aduh, puyeng udah. Mikirin perusahaan. Pada perusahaan Korea. Akhirnya ketemu tukang warteg dibilangin gini. Kan cek polos awake. Bilang, waduh pusing saya. Ngapain pusing? Waduh masalah banyak di pabrik. Loh, di pabrik itu ngurusin pabrik. Jam itu teko jam 3 sore. Jam 3 sore jangan dipikir pabrik. Tapi karena masa proses urung iso nglalekno tadi, ya sik kepikir. Sampai bengi kepikir besok piye tiap hari gitu. Karyawan menentang ada yang sekitar 75% nggak senang saya dihasut. Hanya 25 orang yang senang kita. Kutiapnya 25 orang yang senang kita itu di antara 100 orang. Angger mlabuh nang pabrik, anak buah saya nggawain tes pen di Lincipi ya. Di Lincipi aku lewat ting. Diketokne runcinge itu. Ngetokne dia. Waduh. Terus akhirnya saya meditasi. Ya Allah, kenapa dia kepada saya begitu? Ya Allah, kenapa dia kepada saya begitu? Ting, Allah ngasih jawaban. Kenapa dia kepada kamu begitu? Karena dia nggak tahu. Dia orang bodoh. Kalau dia orang pinter, kalau dia orang ngerti, pasti naruh hormat sama kamu. Oh begitu ya Allah. Iya. Nah, jadi nek awake duwe lawan, duwe musuh karo wong, sampean sudah berbuat baik, kok dhek enggak berbuat baik, pakai jurus itu. Oh, dia orang enggak tahu, dia orang bodoh, wajar. Dia enggak naruh hormat pada aku, dia enggak ngasih kebaikan sama aku. Kalau dia orang pintar orang ngerti, aku ciptanya Allah, pasti minimal hormat. Tukang sampah aja dihormati. Apa meneh awake bukan tukang sampah.
Nek wong pinter ngerti, tukang sampah hormat. Karena itu ciptanya Allah. Mandangnya ora kuine, gak kayak pandangnya setan tadi. Kan setan kan sebenarnya nyembah Allah. Patuh sama Allah. Karena diciptakan Adam, gengsi dia. Padahal di sini ada Allah. Dia halang-halangin. Nggak mau lagi nyembah ini. Nyembah Allahnya mau, tapi nyembah ini nggak mau. Tapi memang alur ceritanya begitu. Makanya kita temukan di sini dulu, setan di sini dulu gitu. Nah, setelah singkat cerita, sampai sudah tidak bisa lagi. Jurus pamungkas, Mas. Tapi ini orang penting aja diterokno. Bila mana engkau disakiti orang sudah tidak bisa bergerak. Apapun salah, engkau apa-apa salah. Sampai buatin kok diiris. 75 orang musuhin awake. Dihasut kon gedeng awake. Dadi walah tuh masuk orang perusahaan itu pusing tiap hari. Dimusuhin orang karyawan, dihasut itu tadi. Akhirnya suatu ketika awalnya Allah bikin cerita. Allah itu selalu bikin cerita, namanya tersirat, ayat yang tersirat. Anak buahku duit kurang 200. Aku kepala bagian saya. Mandor ketua tak kumpulin, ada 3 orang. Ini si Kese duitnya kurang, Ese duitnya kurang 200 dari perusahaan. Tadi udah dibuka tapi nggak di depan setam bukanya. Gimana ya kalau kita ganti rame-rame tapi jangan melibatkan karyawan, kita aja sebagai pimpinan di sini. Aku ngekei sekat, tinggal 150, nanti kalian patung, kalau nanti kalian nggak bisa ya sudah, gampang nanti saya tanggung jawab. Kebagian aku mulai, tiba-tiba anak karyawan dimintain semua, kaget pagi-pagi saya. Wabuk ngasih anak karyawan, masa gitu duitnya kurang kok semua, kok untuk mintain karyawan gini. Semalam perasaan udah tak bilangin jangan libatin karyawan. Ngamuk kabeh. Saat itu semua dia demo, aku di demo. Masa aku sini gini terus di rumah juga ada telepon. Padahal telepon di rumah saya di kontrakannya bukan telepon bekas sih loh. Tak anggap pajangan. Sekarang udah kaya udah. Kok sampai udah punya TV udah segala macam waktu itu kan. Lah wong aku ya ora sugih berarti korupsi dan waduh. Sampai ngerti ya, gajiku tak bagi-bagi uang 11. Yang ikut saya 11 orang. Yang kerja saya sendiri. Tak tukokne mie. Soal tangkap, ya memang awalnya ngono kuwi, manusia itu dibikin cerita sama Allah. Nek sampeyan wis gak kuat, ini wis gak kuat, digawe nunduk karo Gusti Allah. Ya wis nek sampeyan kabeh ora nek sing mengerti aku. Kan ngono. Aku njaluk sepuro, tak sujudi 3 kali. Tak sungkem. Maafkan saya. Plek, plek, plek. 3 bulan kemudian bagian saya ditutup. Set. Pindah ke BHD. Bosnya bilang, Agus 10 orang ajak. Nah, yang 25 orang tadi 10% ajak. Yang 75 nggak usah diajak. Itu kisah nyata. Langsung nangis semua 25 orang. Pindah yang bagian pres, pindah bagian yang pewanas, bodit enak-enak wong. Di bodit enak-enak orang. Akhirnya ngerti. Oh ternyata di bodit enak banget ya. Ngono. Itu caranya Allah. Cuman aku 11 tahun nggak dikasih PHK-an, nggak dikasih apa-apa, kasih waktu bijaksanaan, ya wis sepampunya gitu. Saya pindah di BHD. Di BHD singkat cerita panjang lebar sama, sekitar 4 tahun sampai 6 tahun saya keluar dari pabrik gara-gara main film yang Ling Dharma. Tak kira main filmnya enak, kan dulu enak, jadi artis enak ya. Ternyata enggak, sulit, digaji 15.000 sehari. Mangan pagi 1.000, siang 1.000. Dunia film nggak enak. Kalau belum jadi artis. Kalau udah jadi artis enak.